Pembunuh Charlie Kirk sudah ditangkap, namanya Tyler Robinson. Namanya belum pernah muncul sebelumnya. Sekali muncul bikin heboh sedunia, dan hebohnya bikin kaget. Kok bisa sih anak muda yang kelihatan biasa-biasa saja, tiba-tiba dikaitkan dengan sama tindakan ekstrim? Jawabannya nggak rumit, ada kekosongan besar di hati generasi muda yang sering banget kita cuekin. Kekosongan itu nggak bakal dibiarkan kosong, pasti ada yang ngisi. Kalau keluarga nggak hadir, sekolah cuma ngejar nilai, dan masyarakat pura-pura nggak lihat, maka ruang kosong itu gampang banget dimasuki racun. Faktanya anak muda haus banget sama 3 hal ini, tujuan, identitas, dan komunitas. Begitu mereka ngerasa nggak dianggap, mereka akan cari tempat lain buat diakui. Nah, internet dengan algoritma yang super pintar, jadi guru alternatif. Satu video, satu forum, satu obrolan online yang ngerti sakit mereka bisa jadi pintu masuknya. Lama-kelamaan mereka ketemu komunitas yang kasih validasi palsu. Radikalisme pun datang dengan iming-iming. Kamu penting, kamu pahlawan, kamu bagian dari sesuatu yang besar. Padahal isinya cuma kebencian dan kebohongan. Kita sering kaget ya, lihat anak muda bisa jadi radikal. Tapi jujur aja, salah kita juga. Kalau keluarga gagal, orang lain yang akan mendidik mereka. Kalau gereja diem, dunia maya yang akan nyuapin mereka. Kalau masyarakat masa bodoh, ideologi busuk yang bakal kasih jawaban. Tyler mungkin cuma satu nama, tapi ada banyak Tyler lain di luar sana. Dan kita nggak tahu kapan mereka akan meledak. Lalu gimana caranya ngasih identitas yang benar ke anak muda? Nggak cukup cuma motivasi manis, harus balik ke dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Pertama, kasih tahu mereka bahwa mereka ciptaan Allah yang sangat berharga. Kejadian 1 ayat 27. Identitas mereka bukan dari likes, bukan dari komunitas sembarangan, tapi dari Tuhan yang ciptain mereka. Kedua, tunjukkan bahwa Kristuslah pusat hidup. Paulus bilang, hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 3. Jadi nggak peduli dunia ngomong apa, hidup mereka punya arti karena ada di tangan Yesus. Ketiga, ajarin mereka kalau mereka punya misi hidup, yaitu menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Matius pasal 5. Generasi muda perlu tahu, mereka bukan sekedar numpang eksis, mereka punya panggilan. Keempat, pastikan mereka ada di komunitas rohani yang sehat. Gereja harus jadi rumah buat anak muda, bukan tempat yang bikin mereka merasa asing. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kata firman Tuhan, Ibrani 10 ayat 25. Dan terakhir, mereka butuh teladan yang nyata. Gak cukup cuma khotbah, gak cukup cuma dinasihati. Mereka ini perlu lihat generasi yang dewasa hidup dalam kebenaran. Paulus bilang apa ke Timotius? Jadilah teladan meski engkau muda. 1 Timotius 4 ayat 12. Bahkan anak muda pun harus jadi teladan, apalagi generasi yang lebih tua. Intinya, kalau kita nggak isi hati generasi muda dengan identitas sejati, dunialah yang bakal ngisi dengan identitas palsu. Jangan salahin mereka kalau mereka jadi radikal. Salahin kita yang terlalu sibuk atau terlalu diam dan cuek. Dunia lagi perang rebutan generasi. Kalau kita nggak maju duluan dengan kasih, kebenaran, dan Injil sejati, jangan heran kalau generasi ini direbut oleh kegelapan. Ayo kita rebut generasi kita dengan kebenaran. Amin.